Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada minggu yang pertama, Senin pertama di bulan November, tanggal 4 November 2024. Semua karena anugerah Tuhan, semua kasih daripada Tuhan Yesus. Dan saya saat ini masih di kota Jember, anugerah Tuhan. Kalau bisa saya sehat, Bapak Ibu sehat, ini anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus. Biar tiap langkah hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Pada pagi hari ini kita mau baca firman Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 2, puji Tuhan. Sudah kita masuk di pasal yang kedua, ayat 1-7. Daud diurapi menjadi raja untuk atas kaum Yehuda. Karena Raja Saul sudah mati, saudara. Sudah lewat Raja Saul. Waktu kesempatan buat hidup ini anugerah Tuhan. Jangan buang kesempatan dengan sia-sia, dengan cara berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan. Jangan. Tapi kita serahkan hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan akan buka jalan dan Tuhan berkati. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami akan pujian ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Serahkan semua pergumulan kita sepanjang hari ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut ke dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Tahu Tuhan dengar doa saya. Amin, haleluya. Tahu Tuhan dengar doa saya. Amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan dengar doa saya. Amin, tahu Tuhan pulihkan hidup saya. Amin, haleluya. Tahu Tuhan pulihkan hidup saya. Amin, haleluya. Di dalam kitab Ayub pasal 8 yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hamba. Amin. Tuhan sudah pulihkan hidupku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah pulihkan hidupku. Amin, haleluya. Aku mau hidup bersih dan jujur, hidup takut akan Tuhan. Cinta Yesus taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam
tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Kalau ku hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, ku mau setia menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapa, sucikanlah. Pagi ini kami membaca firman Tuhan. Mulutku, hatiku, pikiranku, kuduskan ya Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, firman Tuhan sumber kehidupan. Tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin. Ampunilah semua dosa salahku. Amin. Haleluya. Aku orang berdosa, aku yang bodoh, tidak ada arti apa-apa di Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Pakailah Tuhan hidupku ini untuk menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah pusat hidup kami di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita semua. Tuhan izinkan kita hidup di pagi hari ini 4 November hari Senin di bulan November, Saudara ya. Berarti tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kita berarti sudah memasuki tahun baru 2025. Bulan depan bulan Desember. 2 bulan lagi bulan Januari 2025. Tapi kita minta pimpinan Tuhan. Apa menjadi pergumulan Bapak Ibu, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini menghadapi jalan buntu, belum ada jalan keluar. Percaya 1 Korintus 10:13, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Asal kita mau hidup suci dan benar, ikuti firman Tuhan. Kita harus tahu karakter Tuhan, karakter ilahi, hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan Tuhan akan pulihkan kehidupan rumah tangga kita. Keadaan kita dipulihkan apabila, kata firman Tuhan Ayub 8:6, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu akan bangkit demi engkau, dan Dia akan memulihkan rumah adalah hakmu. Amin. Berarti Tuhan itu baik. Seringkali kita tanpa sadari atau mungkin sadar, seringkali kita nyakiti hati Tuhan. Seringkali banyak orang Kristen termasuk pendeta berbuat tidak benar. Maka saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, saya tidak mau demikian. Saya mau cinta Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan dosa kita hindari, hal yang tidak berkenan kita hindari. Tapi mari selagi kita hidup ini, kita sudah waktunya sudah dekat ini, saudara. Ayo kita sama-sama berbuat, berusahalah untuk menyenangkan hati Tuhan, agar nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan biarpun pendek, saudara ya. 2 Samuel pasal 2, yang penting kita mau cintai Yesus ya. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. 2 Samuel pasal 2 ayat 1-7. Daud menjadi raja atas Yehuda karena kematian Raja Saul sudah tidak berkenan sama Tuhan. Tuhan secabutannya dan akhirnya mati, saudara ya. Dan ini kalau kita baca dikubur, saudara ya. Mungkin tulang-tulangnya kan itu dibakar tuh kemarin itu kita baca. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Nah ini saudara, ini aspek positif dari Daud. Daud membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia mau pergi, kalau dia tidak cinta Tuhan, bisa aja dia menyelonong pergi. Tidak perlu doa, tidak perlu tanya sama Tuhan. Tapi Daud, dia tanya sama Tuhan.
berarti rendah hati. Dia tanya sama Tuhan, ya, apakah aku harus pergi ke satu kota di Yehuda? Coba nih, bukti rendah hati harus ada bersama kita. Saat ini Bapak Ibu menghadapi problem persoalan atau Bapak Ibu ingin bekerja, tanya sama Tuhan, Tuhan tuntun hidupku. Apa yang harus aku lakukan sepanjang hari? Tanya sama Tuhan. Terus Daud tanya kedua kali, pergilah. Lalu kata Daud lagi tanya kepada Tuhan, kemana aku pergi? Baru Tuhan jawab, pergi ke Hebron. Nah, Hebron ini nanti kita baca merupakan sejarah, ya, ibu kota pemerintahan Raja Daud, ya. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau andalkan Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala. Suka tanya sama Tuhan. Arti membangun komunikasi dengan Tuhan, ya. Jangan kita nih seenaknya sih. Kalau tidak, ya, jalan kita nih akan mengalami jalan buntu, Saudara. Di dalam Amsal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Menuju maut. Dunia ini daerah iblis, Saudara. Banyak tantangan yang kita hadapi. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalah kita, Saudara, melibatkan kekuatan sini. Contoh, siapa? Adam dan Hawa, lihat ini. Dia tidak tanya Tuhan. Dia jatuh ke dalam tangan iblis. Iblis bersorak-sorai waktu si Hawa ambil buah dan makan tuh buah baik dan jahat. Padahal itu sudah dilarang Tuhan. Karena dia tidak libatkan Tuhan. Dia tidak tanya Tuhan. Harusnya kalau dia baik tuh Hawa itu, waktu ada suara dari iblis, boleh makan. Ya, Tuhan itu tidak melarang, misalnya seperti itu, ya. Ya, kalau kita baca Kejadian pasal 3. Harusnya kalau Hawa itu baik bersama Adam, ya. Termasuk dua-duanya lah. Hawa tanya sama Tuhan. Harusnya tanya, Tuhan, kok aku bingung Tuhan ini, kok iblis ngomong gitu. Nah, aku minta konfirmasi lah. Pasti saya yakin Tuhan akan berfirman. Atau juga harusnya Adam kalau dapat perintah dari Hawa, ayo makan ini buah. Harusnya Adam tidak mau. Adam kan juga tahu ini dilarang sama Tuhan. Harusnya kalau Adam baik, dia tegur itu si Hawa. Bahkan kalau ada baik harap sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Tunggu dulu, sebelum aku makan berdoa dulu. Kalau Tuhan berkata tidak boleh, aku tidak mau makan. Harusnya berdoa nih. Jadi intinya mari kita mau berdoa. Banyak berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan berfirman di dalam Yeremia 33 itu berkata demikian, Saudara. Yeremia 33 ayat 3 tentang doa, ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau tahu. Banyak kita di dunia ini misteri, sudah. Banyak hal yang kita tidak tahu apa yang terjadi sepanjang hari ini, apapun. Tapi satu hal, kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan, ya. Mungkin pentingnya di sini kita tanya sama Daud. Daud tanya sama Tuhan. Lalu setelah dapat perintah dia itu pergilah ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yesreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Nah, di sini Daud memang punya dua istri, tapi dia setia, saudara. Bawa istrinya. Mari kita di sini ambil positifnya, bukan ambil negatifnya punya dua istrinya. Tapi dalam sini konteks istri, mari Bapak Ibu selalu bersama dengan istri, ya. Cintai istri, cintai rumah tangga, ya. Tapi jangan melakukan perkara-perkara yang kotor. Untuk nikah lagi, selingkuh lagi. Jangan tiru Daud yang salah. Ada Daud di sisi sebelah kiri perbuatan salah, jangan ditiru. Tapi sisi kanan dia selalu tanya sama Tuhan, itu yang kita tiru. Ya, kita kan punya kebebasan memilih, tapi kebebasan memilih adalah kebebasan yang hidup merdeka, hidup di dalam firman Tuhan, sesuai dengan pilihan Tuhan, ya. Kesetiaan satu kepada Tuhan vertikal, harus total setia kepada keluarga, dan juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing rumah tangganya, ini, dan menetaplah mereka di kota Hebron. Jadi ajak keluarga-keluarga untuk menetap di kota Hebron, ya saudara, ya. Dan kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan, orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Ya, Saul dikuburkan, saya. Padahal kemarin kita baca itu dibakar. Mungkin dikuburkan itu sisa-sisa yang lain, mungkin tulang atau apa gitu, ya. Tapi yang jelas di sini Saul sudah mati. Kita sadar semua akan berakhir. Ya, kita juga sadar semua akan berakhir. Untuk sebelum itu berakhir, ayolah kita yang mencinta Tuhan. Bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya hidup kita diberkati, disertai Tuhan. Ayat kelima, maka Daud mengirim orang-orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, oleh karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuhanmu Saul dengan menguburkannya. Ya, diberkati. Saul sudah mati, dan Daud itu begitu cinta Saul, hormati Saul, dan nomor satu Daud itu hormat sama Tuhan, karena Daud betul-betul menilai Saul ada di Urap itu menjadi raja bangsa Israel yang pertama.
Jadi Daud begitu takut akan Tuhan sehingga dia tidak mengabaikan, bahkan dia memuji kepada mereka mengantar Saul pergi ke kuburannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Mari kita hidup di dalam kebaikan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Ayat ke-7, kuatkan hatimu sekarang, jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh Tuhan kaum Yehuda, diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Daud menjadi raja itu karena Tuhan. Setiap kita diberkati semua karena Tuhan. Tapi jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan pernah melanggar akan firman Tuhan. Tapi kita mau taat. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Berperilaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Kita imani Tuhan sudah buka jalan. Apapun masalah pergumulan Bapak Ibu, katakan Yesus, Engkau sudah buka jalan. Itu berarti nanti akan terjadi. Kalau ku hidup suci, tidak kurut dunia, Tuhan sudah buka jalan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Serahkan semua kepada Tuhan. Berjagalah dan berdoalah. Dan melalui firman Tuhan, selalu tanya sama Tuhan. Bergaul karib sama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, senantiasa di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan mendengar doa kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan berjaga dan berdoalah. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, dan kita menjadi pelaku firman, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.